Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Fitri Ambotang dengan NIM G70123113. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan struktur, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat omeprazol. Nah, omeprazol adalah obat yang termasuk ke dalam golongan proton pump inhibitor atau PPA, yaitu di mana kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan adanya produksi asam lambung secara efektif. Nah, obat ini dia bekerja langsung pada sel parietal yang ada di lambung, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam menghasilkan asam klorida atau HCl. Dengan cara dia menghambat enzim H+ dan K+ atau yang kita kenal sebagai pompa proton. Nah, omeprazol juga dia mampu mengurangi sekresi asam lambung secara signifikan karena mekanisme tadinya itu yang spesifik dan kuat. Nah, omeprazol juga itu sering digunakan dalam terapi berbagai penyakit yang berhubungan langsung dengan kelebihan asam lambung. Omeprazol dia ini bekerja dengan cara menghambat enzim H+ dan K+ yang terdapat pada permukaan sel parietal lambung. Nah, enzim ini yang berperan dalam tahap akhir dari pembentukan asam lambung, sehingga ketika dihambat, produksi asam itu akan menurun secara drastis. Jadi ikatan omeprazol dengan pompa proton itu bersifat irreversible, yang dimana artinya efeknya itu berlangsung lama meskipun obat itu sudah tidak ada lagi di dalam sirkulasi darah. Nah, oleh karena itu jika kita konsumsi satu kali omeprazol dapat memberikan efek penurunan asam lambung sekitar 24 jam, sehingga cukup diminum sekali sehari dalam banyak kasus untuk menurunkan produksi asam lambung. Nah, omeprazol itu sering digunakan dalam berbagai kondisi medis yang berkaitan dengan peningkatan asam lambung. Salah satunya itu gastroesophageal reflux disease atau yang disebut dengan GERD. Itu dimana kondisi ini asam lambung itu naik ke kerongkongan yang dapat menyebabkan rasa terbakar di dada. Selain itu juga omeprazol juga ini digunakan untuk mengobati tukak lambung atau tukak duodenum yang merupakan luka pada dinding lambung atau usus 12 jari akibat dari asam lambung. Nah, dalam kasus infeksi seperti Helicobacter pylori, nah omeprazol ini dapat dikombinasikan dengan antibiotik untuk dapat membantu eradikasi bakteri tersebut. Nah, obat ini juga digunakan pada sindrom Zollinger-Ellison, yaitu kondisi langka dengan produksi asam lambung berlebih serta pada dispepsia atau gangguan pencernaan. Nah, setelah dikonsumsi, omeprazol tidak langsung aktif di lambung karena sifatnya yang tidak stabil dalam suasana asam, sehingga obat ini biasanya dibuat dalam bentuk enteric coated agar dia dapat diserap di usus halus. Kemudian setelah diserap, omeprazol itu didistribusikan dalam darah dengan tingkat ikatan protein yang tinggi. Kemudian obat ini dimetabolisme di hati oleh enzim sitokin P450, terutama di CYP2C19 dan CYP34. Nah, hasil dari metabolisme tadi itu dia selanjutnya dikeluarkan melalui urin dan sebagian melalui empedu. Kemudian proses farmakokinetik ini dia dapat mempengaruhi adanya efektivitas dan durasi kerja obat dalam tubuh. Kemudian masuk di struktur omeprazol, di mana omeprazol ini merupakan senyawa dengan rumus molekul C17H19N3O3S yang termasuk ke dalam turunan benzimidazol yang memiliki struktur kimia kompleks yang berperan penting dalam aktivitas farmakologis. Nah, struktur omeprazol ini terdiri dari dua cincin heterosiklik utama, yaitu cincin benzimidazol dan cincin piridin. Nah, yang dihubungkan oleh gugus sulfinil. Nah, cincin benzimidazol dia berfungsi sebagai bagian yang berinteraksi langsung dengan enzim target, yaitu pompa proton. Nah, sedangkan cincin piridin itu dia berperan dalam proses aktivasi obat pada lingkungan asam lambung melalui suatu proses yaitu disebut dengan protonasi. Nah, gugus sulfinil ini yang menghubungkan kedua cincin itu dapat memungkinkan sehingga omeprazol itu dapat berubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu sulfenamid, yang kemudian itu langsung berikatan secara kovalen dan irreversibel dengan enzim pompa proton sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung dalam waktu lama.
Kemudian selain itu juga adanya keberadaan gugus metoksi pada struktur peningkatan sifat lipofilik obat, sehingga dia dapat memudahkan penetrasi ke dalam sel parietal lambung. Nah, oleh karena itu omeprazol ini dia bersifat sebagai prodrug, yaitu obat yang awalnya tidak aktif dan baru akan aktif itu setelah mengalami perubahan kimia di lingkungan yang asam. Nah, sehingga keseluruhan struktur ini dia sangat menentukan bagaimana efektivitas serta selektivitasnya dalam menurunkan produksi asam lambung. Kemudian bagaimana hubungan struktur dengan absorpsi. Nah, struktur kimia omeprazol itu terdiri dari cincin benzimidazol dan piridin yang memiliki sifat yang tidak stabil di lingkungan asam, sehingga obat ini dia mudah terdegradasi jika langsung terpapar oleh asam lambung. Nah, oleh karena itu secara farmaseutik omeprazol itu diformulasikan dalam bentuk enteric coated untuk dapat melindungi struktur kimianya agar dapat melewati lambung tanpa mengalami kerusakan, dan kemudian diserap di usus halus yang memiliki pH lebih netral. Kemudian selain itu dia keberadaan gugus metoksi tadi pada struktur ini dia dapat meningkatkan sifat dari lipofilik obat, sehingga dia dapat memudahkan difusi pasif melalui membran lipid sel epitel yang ada di usus. Kemudian dikombinasikan antara perlindungan formulasi dan sifat lipofilik dari struktur kimianya ini yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dari absorpsi omeprazol ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian bagaimana hubungan struktur dengan distribusi. Nah, struktur omeprazol dia relatif lipofilik yang memungkinkan obat ini dengan mudah dapat menembus membran sel dan terdistribusi langsung ke berbagai jaringan tubuh, terutama dia menuju sel parietal yang ada di lambung yang menjadi target utamanya. Nah, sifat lipofilik tadi ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya cincin aromatik dan juga gugus metoksi yang dapat meningkatkan suatu kelarutan dalam lemak. Nah, selain itu juga struktur kimia omeprazol ini dia dapat memungkinkan terjadinya ikatan yang cukup kuat dengan protein plasma seperti albumin, sehingga sebagian besar obat yang berada dalam bentuk terikat saat berada dalam sirkulasi darah. Nah, hal ini yang dapat mempengaruhi volume distribusi dan durasi kerja obat, karena hanya fraksi bebas yang dapat berdifusi ke jaringan target dan akan memberikan efek farmakologis. Kemudian bagaimana hubungan struktur dengan metabolisme. Nah, struktur omeprazol dia mengandung cincin aromatik serta atom nitrogen yang menjadikan dia itu rentan terhadap proses biotransformasi di hati oleh enzim sitokrim, terutama CYP2C19 dan CYP3A4. Nah, gugus dalam struktur itu tersebut menjadi lokasi utama terjadinya reaksi oksidasi dan demetilasi yang dapat mengubah omeprazol itu menjadi metabolit yang lebih polar dan umumnya tidak aktif. Nah, selain itu juga adanya gugus sulfinil tadi itu dia dapat dapat mengalami transformasi kimia selama proses metabolisme, di mana variasi genetik pada enzim CYP2C19 itu dia dapat mempengaruhi bagaimana kecepatan metabolisme omeprazol, sehingga dia sangat berdampak pada kadar obat dalam darah dan efektivitas terapinya pada masing-masing setiap individu. Nah, kemudian yang terakhir itu dia bagaimana hubungan struktur dengan ekskresi. Nah, setelah mengalami metabolisme di hati, jadi struktur omeprazol ini berubah menjadi bentuk yang lebih polar, sehingga lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Nah, metabolit yang dihasilkan itu dia sebagian besar diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin, kemudian yang lainnya itu sebagian dikeluarkan melalui empedu ke dalam feses. Nah, perubahan sifat kimia dari lipofilik menjadi lebih hidrofilik itu selama metabolisme sangat penting dalam proses ekskresi, karena senyawa yang lebih polar lebih mudah larut dalam cairan tubuh dan dapat dikeluarkan dengan efisien. Dengan demikian, struktur awal omeprazol yang hasil modifikasinya selama metabolisme itu sangat menentukan bagaimana jalur dan kecepatan eliminasi obat dari tubuh.